billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye, oh jamaah. Ye, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dan gak terasa sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tapi biasanya ya kalau udah mendekati bulan Ramadan ini banyak banget tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang ini macam-macam nih. Takutnya ya kita bicara masalah tentang tradisi ini sebenarnya sunnah apa bid'ah nih. Kalau sunnah silakan, kalau bid'ah berarti nggak boleh dong. Nah tergantung bid'ahnya seperti apa. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati menyambut Ramadan. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah dan juga di studio untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang menjelang Ramadan harga telur merangkak naik. Ini dia tayangannya. Iya, inilah yang terjadi fenomena di masyarakat saat ini, bukan cuma telur ya, harga beras naik, semua sembako naik lah ya. Nah tapi ini kita harus hati-hati dalam menyambut bulan Ramadan. Selain harga sembako yang meroket, biasanya ketika menyambut Ramadan ini kita selalu halal bihalal, bener gak? Betul. Halal bihalal sebagai bentuk mungkin ya ingin silaturahim kepada saudara, atau mungkin ingin membersihkan hati. Tapi pertanyaannya apakah benar? Wah, ketika menjelang puasa ada anjuran untuk bermaaf-maafan Ustaz Syam. Mohon izin menjelaskan, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah di studio, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta jamaah yang ada di rumah. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Al-A'raf ayat 199, kita sambung sedikit sampai ke ayat 200. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermaaf-maafan. Khudhil afwa, ambillah maaf, artinya meminta maaf dan juga memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, dan ajaklah orang dalam rangka berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan jauhilah daripada orang-orang yang jahil. Maka ketika ditanyakan tradisi mohon maaf, minta maaf, saling memaafkan di dalam bulan Sya'ban ini, di akhir-akhir bulan Sya'ban menuju bulan suci Ramadan, apakah sesuatu yang dianjurkan? Sebenarnya tidak dikhususkan sebelum Ramadan. Setiap hari, setiap saat kita tidak terlepas, tidak terlupakan daripada kesalahan. Kadangkala kita membuat salah yang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Alangkah lebih baiknya ketika seseorang mau masuk ke bulan suci dalam keadaan berusaha mensucikan hatinya, bukan hanya meminta maaf, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, akan tetapi kita tidak terlepas dari kesalahan sesama manusia. Maka ulama termasuk menganjurkan kita agar sebelum masuk bulan suci Ramadan ada amalia hati yang mesti kita lakukan, kita kerjakan. Ada amalia fisik seperti puasa, sholat sunnah, tapi ada amalia hati juga. Apa itu? Bebaskan diri dari sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, bebaskan diri daripada iri hati, dengki, bebaskan diri daripada ria, daripada ujub. Maka semua itu bisa kita bebaskan dengan cara saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Wallahu Masya Allah, tapi kan harus dikhusus
kan dengan akhir bulan Syaban atau menjelang Ramadan Nggak aja. harus, tapi bagus. Kenapa? Tapi bagus. Karena kita mau masuk bulan suci supaya ibadah kita tenang, kita hilang kalau kesalahan-kesalahan. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi ya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Biasanya banyak orang yang suka nyekar, betul Bu? Atau berziarah kubur. Nah tapi ada yang bilang, ini kenapa kok ziarah kuburnya kok udah deket Ramadan doang gitu. Apa ada yang salah atau bagaimana? Atau baiknya dianjurkan atau bagaimana? Guru kita Habib Usman, tepuk tangan buat Habib Usman. Gimana Habib? Akhir. Gimana? Ini banyak orang yang mau ziarah kuburnya jelang-jelang Ramadan doang. Nah ini apakah memang ini dianjurkan menjelang Ramadan ziarah kubur? Atau sebetulnya ziarah kubur juga sama kayak tadi? Kapan aja seharusnya mau dijin? Fadol penjelasannya. Bang Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah dilarang oleh Rasulullah. Tetapi akhir masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membolehkan untuk ziarah. Bahkan siapa orang yang menziarahiku sama seperti berjumpa denganku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana mereka yang ziarah kubur yang katanya ada pahala haji? Nah, inilah dalam hadis. Saya kebetulan dosen ulumul Quran, ulumul hadis di salah satu universitas. Jadi sering ini kalimat ini keluar ketika menjelang Ramadan. Manzara gabra abihi au umihi au amatihi au khalatihi au haddu garabatihi kanat lahu hajatun mabruran wa man kana zairan lahuma hatta yamutu zaratil malaikatu gabrahu. Di sini hadis yang dijelaskan oleh Abu Ahmad dari Adi rahimallahu ta'ala telah menceritakan kepada Ahmad bin Habas, berkata menceritakan kepada kami Ibrahim, menceritakan kepada Ibrahim bin Musa wa Zuli dari Hakan al-Haytami, dari As-Sa'di, ia berkata terus apa lagi, menceritakan lagi terus sampai katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang, di sini ada kalimatnya nih, siapa orang yang menziarahi makam ibunya, bapaknya, ataupun pamannya, ataupun bibinya, atau salah seorang di antara mereka, maka dapat pahala haji mabrur, ya kan? Dan barang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya hingga dia meninggal dunia, niscaya para malaikat akan menziarahi kuburnya. Apakah hadis ini hadis sahih? Sekarang tanya lagi, apakah hadis ini hadis sahih? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Kamil, Ibnu Zauli As-Suyuti, bahwasanya Ibnu Haiban Abdurrahman bin Mahdi menolak dengan tegas hadis ini. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Waqi al-Azhar al-Kuf mendustakannya. Jadi ulama terbagi daripada pembagian hadis ini, mengatakan hadis ini ada yang dhaif jiddan, sangat lemah sekali, bahkan maudhu, tertolak. Jadi kalau misalkan ditanya ziarahin makam pahalanya haji, kita tahu pahala haji dan umrah itu bisa didapatkan adalah kalau haji siapa orang yang umrah pada waktu bulan Ramadan, umrah pada waktu Ramadan, dia dapat pahala haji. Siapa orang yang duduk ketika habis sholat subuh sampai waktu fajar, kayak gini nih, nonton Islam itu indah nih, insya Allah dapat pahala umrah. Amin. Nah, kalau ditanya ziarah itu bagus, bismillah, ya kan, untuk mengingat kematian, akan kembali kepada rahmatul Allah, dan dia akan mengingatkan dirinya untuk berbuat baik dan bertobat minta ampunan kepada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, ya sama kayak tadi ya, ziarah kubur ini bagus, cuma gak harus dispesialkan kapan. Kalau memang bisa sempat datang ya Bu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah, kita lanjut lagi. Kembali ada sebuah video tayangan tentang sambut bulan Ramadan, warga gotong royong membersihkan karpet masjid. Ini di tayangannya. Tangan. Wah, ini Pas banget. persiapannya Kemarin bagus. juga Oh iya. Di Makassar, di pesantren. Oh, begitu ada juga. bersih karpet. Oh, karena mau menyambut jamaah, karena memang kalau bulan Ramadan itu kan mau ada Iya, tarawih. betul. Jamaahnya rame, Oh, rame. bersih. Apalagi kalau saya datang. Oh, Masya Marah Allah. lah saya itu. Tapi pertanyaannya Ustaz, kalau dengan rumah yang rapi-rapi, bersih-bersih itu kayak gimana Ustaz? Memang harus spesial juga menyambut bulan Ramadan, bersih-bersih rumah juga. Mau dijawab penjelasannya, Fadal Ustaz. Kasih Tepuk tangan Ustaz Maulana. Masya Allah, bagus banget sarungnya. Izin Habib, Masya Allah, tabarakallah. Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Angkat tangan yang bersih-bersih kalau mau masuk Ramadan. Angkat tangan.
berarti semuanya. Ibu jangan angkat tangan dua, menyerah namanya itu. Iya. Angkat tangan, dia angkat tangan dua, nyerah. Ingat, membersihkan rumah dan lingkungan itu adalah anjuran agama. An-nadafatu minar iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dan memang Ramadan itu harus disambut dengan bersih-bersih. Kenapa? Makanya kita berkata, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Maka justru bukan hanya dibersihkan rumah, tapi dibersihkan batinnya. Yang mana itu? Nih, di hati. 1, 2, 3, di hati. Makanya di Rajab istighfar Rajab, di Sa'ban bagaimana kita membersihkan hati kita. Kemudian Ramadan, sehingga Ramadan datang dengan enak. Kenapa? Ramadan kan tamu. Kalau ada mau tamu, bersih-bersih enggak? Bersih-bersih. Kalau kotor, mana mau tamu datang ke rumah kita? Makanya bersihkan halaman, bersihkan ruang tamu, Betul. bersihkan kamar, bersihkan dapur, Iya. bersihkan WC, bahkan bersihkan tempat sholat. Iya, Masya Allah. Lagi pula kalau misalnya datang tamu rumah kita kotor, kita juga malu tahu. Malu saya Mana sih. sih? Banyak debunya. Ih, misalnya rumah Ustadz ngetop, tapi rumahnya kotor. Iya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan bagus nih Ustadz nih. Apa sih? Coba Dari lihat. jamaah nih ya. Ya, Ada ya. pertanyaan Ah. dari @mawar_ yang tidak berduri. Alhamdulillah Ustadz ya, sebentar lagi Ramadan. Aduh, penasaran deh tahun ini. Aku dapat THR berapa banyak ya Allah ya Robi. Gimana nih? Ini nih, belum masuk Ramadan sudah cari THR lagi. Nah. Jadi gimana THR berapa banyak? Pokoknya, jangan pernah tangannya begini. Yang paling bagus atas, bawah, minta. Nauzubillah min Yang dzalik. mana bagus? Atas. Atas lebih baik daripada menerima lebih baik daripada meminta lebih baik daripada minta. Iya, udah kalau gitu nanti kita jelasin setelah yang satu ini. Jangan pakai bentungan, bahaya nanti orang benjol. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.